Berkaitan dengan Pangeran Puger, beliau ditampung dan dibantu oleh Pangeran Suradimanggala untuk merebut tata kembali ke kerajaannya itu. Saya melihat seekor kuda putih di area makam pangeran ini. Allahu Akbar. Ini yang ngomong gitu tiba-tiba angin gede, ya. Jikalau dia bisa hidup dimanapun dan memberikan sesuatu yang bermanfaat, berarti dia manusia yang bermanfaat. Jika kamu lebih banyak tertawa, maka kamu menyia-nyiakan hidupmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah tiba di kota Semarang. Kita sekarang sedang berada di pemakaman namanya Makam Keramat Eyang Adipati Surohadi Menggolo I. Konon kabarnya beliau ini adalah tokoh yang ikut mendirikan kota Semarang, bahkan menjadi bupati pertama ya. Nah, ini bersama saya sudah ada Bapak juru kuncinya, Bapak Yuli, dan juga ini Mas Marcel. Mas Marcel ini adalah Sobat Mata Langit di Semarang yang merekomendasikan lokasi ini. Apa alasan Mas Marcel untuk merekomendasikan tempat ini agar diliput dan ditelusuri oleh Mata Langit? Ya, kita menguak sejarahnya tuh di sini. Dulu kan sama teman-teman juga sering jelajah juga di sini. Banyak lah mitosnya. Punya konten misteri juga ya? Iya, Terus? konten misteri juga. Dan kebetulan teman-teman Mata Langit ini mau ke Semarang, jadi kita juga pengen sebenarnya menguak apa yang ada di sini. Cerita-cerita zaman dulu apa aja sih yang ada di sini gitu. Apalagi katanya salah satu temannya adalah turunan ya? Keturunan. Nah, jadi ini leluhurnya temannya ya? Iya. Nah, kalau yang diketahui oleh Mas Marcel, kenapa kok tempat ini dianggap keramat oleh warga Semarang? Karena juga di sini itu salah satu tempat yang benar-benar banyak mitosnya dan juga apa namanya wingit. Cuman kita belum tahu untuk detailnya seperti apa. Nanti kita mungkin bisa cari lebih detail. Justru itu pengen diungkap lewat Mata Langit ya. Oh ya. Baik, kalau Pak Yuli, boleh tahu Pak sudah berapa lama menjadi juru kunci di sini? Kebetulan saya menggantikan orang tua, Bu. Kurang lebih ya 4 tahunan. 4 tahunan ya. Memang kalau juru kunci itu memang harus ada ini ya, silsilah keluarga ya, nggak bisa dipindah ke orang lain. Biasanya nggak bisa sih, Bu. Iya ya. Sudah turun-temurun kalau di sekitar sini. Nah, yang diketahui tentang sejarah tempat ini apa, Pak Yuli? Kalau sejarahnya beliau kan ini Pangeran Suradimanggala adalah Bupati Semarang. Ya, di mana dia juga mempunyai perjuangan di wilayah Semarang. Di saat itu terjadi berkaitan dengan Pangeran Puger.
Pangeran Puger dari kerajaan di Mataram, Bu. Oh iya iya. Beliau kan lari di Semarang. Dari Semarang beliau ditampung dan dibantu oleh Pangeran Suradimenggolo untuk merebut tata kembali kerajaannya itu. Terus bagaimana beliau bisa dimakamkan di sini? Karena ini kan makam Apa keluarga apa gimana? makam keluarga Ibu. Ya, jadi dari dia dari Pakubuwono. Pakubuwono I dia kan ke Pangeran Suradimenggolo kan gitu. Oh iya. Jadi bisa diceritakan ke Sobat Matalangi, ini nama kompleks pemakamannya apa? Namanya makam kabupaten. Makam kabupaten. Di tengahnya ada makam keramat ini, tapi di sekelilingnya ini makam apa, umum atau hanya khusus keluarga? Semua keturunan dari beliau, Bu. Oh, padahal luas sekali loh ini. Berarti semua ini keluarga, mungkin bisa ditunjukin ya makam-makam semuanya. Iya. Berarti ada berapa jumlah yang dimakamkan di sini? Kurang lebih kalau di khusus kabupaten ini sekitar 3.500. 3.500. Itu keluarga keturunan daripada Pangeran Suradimenggolo. Ya begitu banyak turun-turunannya juga jadi Bupati Semarang. Pangeran Suradimenggolo. Iya. Ini kan Suradimenggolo 1, berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima di sini semua Iya. pemakamannya. Oh, ini yang tertua berarti ya? Iya. Berarti nanti seandainya ada turunan yang meninggal ya di sini dimakamkan. Iya. Berarti sampai detik ini masih ada ya? Masih ada. Turun-temurunnya itu termasuk temannya Mas Marcel itu. Ya, kalau maaf nih, kita kan kalau Mata Langit ini biasanya mengungkap sisi dari spiritualnya ya. Nah, sebagai juru kunci, pernah nggak mengalami hal di luar nalar selama menjaga tempat ini? Biasanya sih kalau yang sakral sih ini, Bu. Banyak orang-orang yang kalau malam biasa sowan ke sini kan gitu. Banyak hal-hal yang mungkin wejangan-wejangan biasanya yang saya tahu sih. Jadi yang ziarah itu sampai tengah malam? Ya. Apakah mereka sampai nginep apa? Ya ada juga sampai nginep, Ibu. Tirakat ya? Iya, tirakat. Apa sih yang mereka cari di sini tuh pada saat ziarah itu? Banyak hal yang dicari sih, Bu. Terutama mungkin karena faktor ekonomi kan gitu. Biasanya segitu banyaknya. Dengan cara tirakat di sini bisa terlepas dari masalah ekonomi ya. Jadi rezekinya yang tadinya seret setelah ziarah jadi lancar, terus kembali ke sini untuk melestarikan budaya ya. Selain untuk meminta kesejahteraan ekonomi, apalagi? Ada yang minta jodoh gitu enggak? Kalau jodoh sih enggak sih. Enggak ya. Ini rata-rata di faktor ekonomi. Iya. Kalau pernah nggak mendengar atau melihat penampakan gitu? Kebetulan untuk saat ini sih pernah, Bu, ada ini. Biasanya kalau yang menunggu orang-orang bilang itu macan. Oh, pengunjung yang bilang atau Pak Yuli sendiri pernah nggak? Iya. Baik, Panglima, mungkin bisa disampaikan apa yang terlihat secara batin oleh Panglima Langit di sini. Yang pertama, saya melihat seekor kuda putih di area makam pangeran ini. Di dalam sana apa di luar? Di luar sini. Oh. Habis itu ada macan juga, tadi seperti Bapak bilang itu terlihat. Habis itu di atas pohon seperti ada burung elang, saya lihat juga. Nah, habis itu terlihat seperti ada anak bayi gitu. Anak bayinya tapi kayak lagi menangis. Itu terdengar suaranya sama saya. Habis itu ada nenek-nenek juga yang berdiri menjaga tempat ini. Dan ada sosok-sosok lainnya seperti pengawal gitu yang menggunakan berpakaian kerajaan ya? Dan memegang perisai gitu. Oke. Lihat juga. Tapi lebih baik kita sowan dulu. Ziarah dulu ya. Ziarah dulu, mendoakan. Baru kita nanti komunikasi. Ayo, boleh Pak masuk kita? Mari. Ya. Mari kita masuk. Assalamualaikum ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajma'in lillahi illahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, mohon maaf izin, ini kan Bapak Adipati Suradimulyo. Yang sebelah sana siapa? Kemungkinan katanya orang-orang sini sih ini pusaka dan kuda. Oh, Apa? pusaka. Pusaka dan kuda. Jadi yang di sana tuh makam pusaka sama makam kuda. Kalau istri beliau di mana? Istri beliau udah di sini, Bu. Di mana? Kata ini keluarga. Iya, keluarga, tapi tapi- istrinya kalau zaman dulu biasanya terpisah-pisah. Oh, gitu. Berarti yang dimaksud keluarganya itu hanya beliau dan siapa? Ya. Anak turunnya. Ya, anak turunnya. Allahu Akbar. Ini udah ada sosok kuda di badan Agil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Assalamualaikum, Eyang. Apa benar yang makamnya di sebelah sana, Eyang? Eyang mau kemana? Ini dan kedatangan kami kemari ingin mengetahui sejarah tempat ini. Gimana, Iya. Mas? Apa yang Mas mau ketahui? Wah, titipan. Titip. Iya. Iya, sama-sama. Ini yang ngajak nih Mas Marsal sama Lekmet, Mbah. Maju, Pak. Sini, Pak Yuli. Kalau mau nanya-nanya. Iya. Iya. Dan bukan tugasku untuk menceritakan karena sudah ada bagiannya masing-masing. Ya. Ini berarti nanti ada yang mau menceritakan soal sosok Berarti beliau. beliau memang benar dulunya seorang bupati di Semarang. Soal dulu wilayahnya itu bukan hanya Semarang ya, lebih luas ya? Iya. Kota apa aja ya? Tempat Luas tempatnya. Heeh. Le. Siapa yang dipanggil? Iya. Pak Yuli. Iya. Oh iya ya. Maju, Pak. Assalamualaikum. Hmm. Tiap harinya ikhlas di sini terus ya, Mbak. Katanya saya ikhlas Yuli katanya. Oh, titip doa iya, Mbak. doakan untuk Bapak ini. Oh, untuk Bapak ya. Maksudnya Mas Yuli disuruh ikhlas di sini jaga. Minta doain. Iya. Doakan bersama-sama iya. untuk Bapak izin dulu juga merawat Oh, tempat ini. bapaknya Pak Yuli udah meninggal. Oh iya iya. Jadi minta tolong Panglima doain bapaknya Pak Yuli. Iya. Iya, nanti kita doain. Kan kami pun sama Iya. memiliki rasa balas budi. Si makhluk ini merasa bapaknya Pak Yuli berjasa sehingga mau membalas budinya dengan pengen mendoakan gitu. Boleh tahu nggak namanya Eyang siapa? Ojo disebut Oh, nggak boleh ya. Nggak mau disebut. ojo disebut ono usoko. Oh gitu. Tapi memang bener ya. Kalau disebutkan memang dikhawatirkan apa, Mbah? Tapi orang ujang dimongong orang api untuk memiliki. Memangnya ada yang datang pengen narik benda pusaka? Iya, ada. Oh ada ya. Jadi kebetulan kata aku nggak bisa sih.
Lah kalau memang bukan haknya nggak bisa ya. Nah itu dia. Kalau mereka coba-coba kan buktinya nggak ada yang bisa tuh yang memang bukan haknya. Sama saja membuat keributan. Ini yang ngomong gitu tiba-tiba angin gede. Ya. Kenapa angin gede yang tiba-tiba yang? Penyambutan. Oh, penyambutan. Penerimaan Oh ya. dari bangsa kucing orang dilihat. Maaf kalau yang sendiri ini apakah khusus menjaga makam atau dulunya mendampingi almarhum beliau Adipati? Cukup tempat Yang dijaga hanya wilayah sini atau seluruh wilayah pemakaman? Khusus yang Adipati? Oh gitu. Coba tanya, batu nisan ini memang dari zaman dulu udah begini apa ini baru? Yang buat batu nisan ini dulu siapa yang? Kok bagus ini beda ya? ojo ditelok patuhi tapi telok sikap perbuatan Iya. pada saat itu wong sing arif Orangnya arif bijaksana. walaupun memegang kekuasaan tapi tak semena-mena wong-wongi dewe tak semena-mena rakyate dimakmurke Dimakmurkan. berbeda karo zaman saiki Jadi apa nih teladan yang bisa kita petik dari sosok kepemimpinan beliau? biyen yo dimakmurke Dengan cara gimana? taruh hati kepada rakyat apa yang dibutuhkan oleh rakyat maka itu yang harus dilakukan Yang dibutuhkan rakyatnya itu seperti apa misalnya? Pekerjaan, pendidikan gitu ya? pendidikan keagamaan dan perdagangan Dagang apa zaman dulu? sampai di pesisir akeh dagang sampai wong-wong asing datang ini Dari luar negeri? Di mana dulu pusat perdagangannya? boleh dari Tuh, banyak karena menyalahi aturan oh gitu. Tapi kan kami masih butuh informasi, Mbah. tugasku hanya mendukung Oh gitu ya, ya udah. Menjaga. Oh bawa tombak ya? Bawa apa, Mbah? Keris apa tombak, Pak? Oh, tombak. Selain Mbah siapa lagi yang jaga di sini, Mbah? Sosok harimau itu siapa? Kakek berjenggot. Ada jenggotnya. Warna putih ya? Beliau siapa? Kain lurik. Oh, baju Jawa ya. Jawa. Beliau siapa, Mbah? Penasehatnya yang Adipati. Apa? ada sing Harimau itu siapa? sing Joko Lawang Oh, harimau itu jaga pintu, jaga lawang ya, pintu situ. Apakah beliau yang sering menampakkan diri ke pengunjung, Wah? tergantung atine kalau memang ingin mendoakan dengan kekerasan ya diberi kesejukan tapi jika mendoakan ingin sebuah pamrih ya terkadang hawae panas Apa? Dicolek telinganya? seperti mendengarkan gauman-gauman Ada cerita nggak pengunjung dengar suara auman? Ada juga ya? Oh, jadi bukan hanya ditampakkan tapi dikasih dengar suara ya? Gitu ya, Mbah? Kiai wisyo aku tak keluar dari rokok Ya, makasih Oh, Mbak. iya, makasih ya, Mbah. Bismillah. Assalamualaikum. Ya.
semoga Ya. perjalanan Amin. kalian Amin, amin. diberkahi. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Makasih Mbak. Assalamualaikum Tante. warahmatullahi. Oke, kita akan lanjut mediumisasi dengan berkomunikasi dengan makhluk yang ditarik Panglima ke badan Ismi. Beliau mengeluarkan suara. Sini Pak, nggih. Assalamualaikum. 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 Dengan Eyang siapa ini? Kami datang untuk silaturahmi agar bisa berkomunikasi. Eyang kenapa? Baik-baik saja? Wonten menapa panjenenganipun kersanipun teng griya kula? Oh iya, kita sowan Eyang. Biara Sejarah sowan, pengen mendapatkan cerita sejarah yang benar gitu Yang. Gimana Yang? Apa berkenan? Suruh maju Pak. Ini Pak Yuli. Nggih, Oh ya. napa Beliau ini siapa Yang sebenarnya? jamane menungsa Nggih. urip ning donya iki anake turunan raja Oh, beliau keturunan raja ya. sampai di sini bersama ayahnya dulu sing babat alas kene. Oh, itu ayahnya. Beliau raja di Semarang. Oh ya. Namanya kerajaan apa? kerajaan Pandanaran itu. Oke. Sing babat alas karena merasa tempat ini sangat tenang, Dulunya ya. Dan tempat sini apa dulunya Yang? hutan alas dan tinggi. Maksudnya perbukitan ya? kita Oh ya ya. Tahun berapa kira-kira itu Yang? Lama sekali. Abad ke 19. No pokoknya suwe dia di sini dengan tenang ketika ayahnya meninggalkan dunia. Dialah yang berperan menjadi pemimpin di kehidupan di sini. Karena di tempat ini dulu ayah beserta pasukannya berdiam di tempat ini. Sumedi. Oh iya, berdiamnya itu dalam rangka atau apa namanya? Tirakat gitu apa gimana ya? Dia melanjutkan perjalanan karena kehebatan seseorang laki-laki itu dilihat dari perjuangannya dalam mengemban kehidupan. Jikalau dia bisa hidup dimanapun dia berpijak dan memberikan sesuatu yang bermanfaat di tanah yang dia pijak itu, berarti dia manusia yang bermanfaat. Yaitu manusia yang sebaik-baiknya manusia. Betul. Korunas anfa'uhum linnas. Makanya dia di sini, di dalam keheningan tempat ini, dia itu tirakat diri untuk menata kehidupan, bagaimana mengembangkan kehidupan ke depannya di tempat yang baru. Kalau dia mengembangkan kehidupan yang sudah berkembang, itu biasa. Ya. Tetapi bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah tempat yang tidak ada kehidupan
menjadi sesuatu yang hidup, lebih hidup lagi, terbukti sampai saat ini. Sampai masyarakatnya padat. Oh iya ya, dulunya hutan sekarang padat nih. Makanya ini dinamakan Semarang. Kenapa tuh alasannya kok bisa Ya karena namanya banyak pohon-pohon asam. asem gitu ya, asem Semarang. Ini banyak pohon asam sini ya Pak? Dulu ya, sekarang udah enggak. Ini sepanjang jalan bawah itu yang mau masuk dari Banyak Polres buah-buahnya tuh berjatuhan. Terus semnya asem, lah marangnya Ya bagaimana? itulah kehidupan. Banyak makan asam garam itu bisa menjadi sebuah rasa lebih kuat lagi. Karena rasa asam itulah menunjukkan kekuatan kehidupan seseorang. Kalau hanya sekedar manis saja, tidak akan punya kehidupan yang lebih kuat lagi. Akhirnya tidak ada perjuangan dalam diri manusia. Kowe ngerti pora? Niki perjuanganipun pripun? Perjuangannya yang Adipati gimana yang diketahui Pak? Ini kalau perjuangannya sama jadi bupati cukup baik, terutama sampai mati pun beliau memberikan manfaat yang cukup masyarakat sekitar. ngajarin apa? Memberi ilmu atau memberi? Ya terutama untuk Gus Sumur Rezeki kan, walaupun beliau sudah ya tidak ada, tapi kan beliau sampai saat ini memberikan rezeki untuk lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengajarkan bahwasanya rezeki itu sudah ada di tanganmu sendiri. Kalau kamu bisa menggunakannya seperti Tuhan menciptakan tanah ini untuk diolah, Ya. dan hasilnya kau nikmati. Bukannya kita menunggu orang lain mengolahnya, lalu kita mengharapkan bagian dari orang yang mengolah itu, tetapi kita sendiri yang mengolahnya, supaya kita mendapatkan hasil dari jerih payah kita sendiri, Ya. tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kalau kita hidup dengan kekuatan kita, maka apapun yang terjadi dimanapun kita sanggup menghadapi dan menjalaninya. Ya. Terbukti aku pun tidak ada Doro Adipati, Doro siapa? Yokoi, Heeh. tidak ada. Beliau namanya tetap baik. Oh iya, maksudnya beliau sudah nggak ada tapi namanya tetap dikenang ya. Dia tidak pernah marah, Oh gitu. tetapi diamnya itu menunjukkan bahwasanya matanya memerah, telinganya bergerak. Oh itu pertanda beliau sedang marah. Ya, Oh. takut orang-orang. Nggak perlu ngoceh cerewet kayak orang-orang Tidak sekarang. Kupingnya memerah, berarti dia menahan marah. Takut orang. Nah kalau untuk seorang pemimpin apa memang harus seperti itu? Ya kalau pemimpinnya disegani, tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Dengan pandangan saja orang tunduk dan takut. Karena orang hebat itu, orang kuat itu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Kalau orang yang kuat dan hebat dengan diam saja membuka matanya, orang sudah bergetar melihatnya. Maaf kalau yang ini tuh harimau yang mendampingi ketika beliau masih berjuang saat masih hidup atau menjaga setelah beliau wafat? Aku cukup panggonan iki, Oh gitu. omah iki. Iya ya, di pemakaman ini. Nah kalau dulu waktu beliau masih bertugas itu siapa yang mendampingi beliau? Ya banyak. Apakah ada sosok gaib juga yang mendampingi beliau? Ya ono. Orang-orang dulu itu sangat menghargai kekuatan alam. Karena alam ini adalah sebuah kekuatan bagi makhluk hidup. Ya. Kalau dia menghargai, Ya. Nah, dulu beliau wafatnya itu kenapa yang? ya karena memang sudah waktunya dia itu sakit. Oh, udah sepuh ya. Usia berapa meninggalnya?
Ya, tidak terlalu tua. Sekitar Birole. yang diketahui Bapak umur beliau meninggal. Ya, sekitar 70-an. Kalau 70 berarti ya sama dengan orang sekarang ya? 70-an. Iya. Karena begini, kalau orang-orang dulu itu tidak seperti orang pada saat ini. Bedanya Besar-besar orangnya. kayak bule gitu, tinggi-tinggi. Bule ki apa? Orang luar negeri. Ya pokoknya dhuwur, Iya, iya, iya. gede dhuwur, gagah. Oh, pantas ini kok kayak lebih panjang ya makamnya daripada yang makam normal orang-orang ya? Iya. Berapa meter ini? Ya, kurang lebihnya 2 meteran ya. Ya, Bener ya? pokoknya ngerti. Iya sih kak, baru ngeh aku ini memang lebih panjang dari makam yang biasa ya. Kenapa zaman dulu orangnya panjang-panjang ya? Ya karena zamannya memang dulu kan tidak sebanyak ini manusianya, makhluknya. Dulu itu masih sedikit, maka langkah kaki pun lebih panjang. Karena tidak ada kendaraan pada saat itu. Melaku, ini ngendi-ngendi kuwi melaku. Lho kuwi jaran kuwi, Oh itu kok apa? Kendaraannya kuda. kuda putih. Itu Apa kebiasaan beliau yang bisa kita tiru untuk saat ini yang sering beliau lakukan yang kira-kira sangat bermanfaat buat masyarakatnya? Dia itu merah mati. lebih banyak melihat dibandingkan bicara. Dia itu lebih banyak berdiam diri dalam keheningan dibandingkan tertawa. Apa nggak suka bercanda gitu maksudnya ya? Jarang guyon, Serius orangnya? karena hidup ini memang harus serius. Gitu ya? Kalau dia mengatakan hidup itu bukan untuk tertawa, hidup itu harus berjuang keras. Karena jika kamu lebih banyak tertawa, maka kamu menyia-nyiakan hidupmu. Karena kehidupan yang akan datang itu bukan untuk ditertawakan, tetapi untuk diperjuangkan. Bayangkan perkataan itu, sangat dalam maknanya. Saiki wes, aku ora iso suwe tekan maghrib. Iya, iya. Iya. Aku arep ibadah. Terima kasih ya. Yang ya. mau nanya satu lagi, kenapa istrinya nggak dimakamkan di wilayah ini ya? Karena laki-laki dan perempuan dipisah pada saat itu. Oh gitu. Jadi kalau anak turunnya di sini, tapi apakah semua laki-laki yang dimakam sini, Pak? Itulah perjuangan. Tidak tahu di mana akhir perjuangan kita, dan yang paling jelas adalah tidak tahu namanya ajal kita itu di mana. Tidak bersama di dunia, tapi akan bersatu di akhirat. Amin ya Allah. Di mana makam istri beliau yang? Apakah masih di wilayah Semarang juga? Masih, Beliau kerajaannya dulu di sekitar sini juga. ya. Beliau dirikan sendiri apa kerajaan orang tuanya di sini? Dia awalnya membabat tanah ini bersama ayahnya. Oh ya. Tetapi sebelum mendirikan, ayahnya telah wafat dahulu. Tetapi amanah bapaknya bahwasanya kau harus meneruskan perjuanganku Iya. untuk mendirikan sebuah kehidupan di tempat ini. Maka jadilah kota Semarang itu ya di sini. Apa pesan buat saya dari tempat ini? Diam itu lebih baik daripada tertawa. Tertawa itu lebih baik daripada marah. Dan marah lebih baik daripada kau teraniaya. Iya. Terima kasih, Mbak. Juara satu diam. Ini pesannya apa? Ilmu karo adab kuwi penting. Sumber kekuatan adalah ilmu dan adab. Yang lain dibelakangkan. Silakan direnungkan, penting. Buat yang menjaga tempat ini, Untuk Pak Yuli, Mbak. Paknya. Sabar bersama keikhlasan itu akan membuahkan hasil. Ibarat bertani, kotor, capek, tapi ada hasilnya. Ya, Ya, Mbak. Mohon doanya, Mbak. ngono kuwi. Mbak Asmani sinten belum kasih tahu namanya. Boten kersa. Enggak mau kasih. Kalau yang buat yang kerudung biru, Mbah, apa nasihatnya, Mbah? Kageme awamu Nggih.
kudu mesti memikirkan sesuatu yang utama adalah kesadaran. Karena kesadaran kunci dari segalanya, dari sesuatu yang akan mengarah ketidakbaikan. Pegang teguh kesadaran di dalam dirimu. Lebih mengaktifkan insting gitu Mbak. Kesadaran, pelajari tentang makna kesadaran. Lebih peka Karena ya. kesadaran butuh kau pegang teguh. Wis. Siap. Oke, makasih Mbak. Penduduk daerah sini Mbah. Warga Pesannya Semarang gimana Mbak? Oh, untuk penduduk wilayah sini Mbah. Kerja keras, gunakan waktu sebaik mungkin. Dan ingat, siapa yang menciptakan waktu itu sendiri. Gusti Allah. Wis ngono kuwi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga dari makam keramat Eyang Adipati Suro Adi Menggolo 1 di Semarang, dan banyak pesan yang mendalam yang patut untuk kita renungkan gitu ya. Nah Pak Yuli, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Saya sih banyak terima kasih karena dikunjungi oleh Mata Langit supaya ini bisa menjadikan pelajaran untuk masyarakat sekitar, terutama untuk meniru perjuangannya, menelusuri teladannya, itu saja yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ya. Kalau Mas Marcel, apa kesan-kesannya? Ya, kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar gitu. Terus tadi pesan untukmu masuk nggak kira-kira? Ya. Disuruh apa tadi? Ilmu dan adab ya. Iya, ilmu dan adab. Untuk direnungkan ya, Iya. semoga bisa menjadi pelajaran yang baik untuk masa Iya. depannya ya. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peka terhadap situasi sekelilingnya. Karena seorang pemimpin harus bisa merasakan keluh kesah rakyatnya dan bisa lebih mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Menurut saya yang seharusnya seorang pemimpin itu seperti itu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang di hati rakyatnya ada rasa cinta terhadap pemimpinnya, bukan di hati rakyatnya menaruh murka terhadap pemimpinnya. Itu saja pesan saya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.